Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya rembukan karo Pak Yai Roziki iki mulai ini teko ndi. Biyen mulai dilu ilang sampai lali watesi. Mbusone ping 3 ya. Tepak tebir. Kalau gitu mulai mukaddimah aja lah. Karena ini edisi baru. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau memberi makna. Karena saya nanti kayak peserta MKK. Wingi aku biji arek-arek lomba baca kitab. Aku maca kitab lagi kiai kabeh. Wis sak waca-wacaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin jangan sekali-sekali dimaknani alam semesta. Seperti terjemahan di Depak itu salah. Yang alam semesta yang masih Allah itu yang mufrad. Alam. Jadi al-alam masih Allah. Lafadz ini kalau dijamakkan model taksir, alam jamaknya awalim, maknanya tetap alam semesta. Tapi kalau dijamakkan model salim, jamak mudzakkar salim, maknanya khusus uqala, khusus uqala, jin atau manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dimaknani mendidik kan nggak mungkin. Gusti Allah itu didik pulpen, didik tekek, didik watu kan nggak mungkin. Yang mempunyai daya nalar. Awalam nanhaka anil alamin itu manusia. Tabarakalladzi nazal furqana liyakuna lil alamina nadhira. Yang bisa menerima nadhir itu manusia atau jin. Bukan batu, bukan apa. Itu kesalahan umum itu. Jadi alamun, alamin khas lil uqala. Kalau mufradnya umum. Jadi di kitab itu betul al-alam masih Allah itu betul. Tapi bukan jamaknya. Lafadz mustarok ini ada mustarok fil mufrad muayyan fil jama'. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian di surga itu fiha ainun jariyah. Di pondokan ainun itu umumnya ya moto. Tapi nek fiha di surga ainun utawi ana mata siji jariyah melaku-melaku lho medeni. Iku uji nyali. Lah aku sing mlebu swarga ya mengkeret gak iso ngadeg wong wedi. Gak iso. Ainun apabila dijamakkan menjadi uyun baru maknanya air, mata air. Tapi kalau dijamakkan menjadi ayun, itu basirah, mata. Nah, model-model begini ini wajib diketahui. Di Indonesia ini ada mufassir gak ngerti mustarok dan muayyan. Di surah Al-Kahfi itu ada begini. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Rijal. Dia menganggap rijal ini jamak dari rojul. Karena di dindi rojul jamaknya rijal. Terus diterjemah Nabi Ibrahim itu manggil wong sak donya ya'tuka rijalan, datang ke Mekah berlaki-laki. Oh apa berlaki-laki itu? Lah sing wedok piye?
Rijalan ini bisa mufradnya rojulun rijal, bisa mufradnya rojil, pejalan kaki. Makanya muqabalanya wa ala kulli dhamir, yang naik kendaraan. Jadi rojil lah ini. Iki mau lapo kok wis nyebal rono iki Mas. Ya dipamerno titik lah. Wa sholatuhu wa salamuhu gak oleh dibalik. Ning nyusun kitab gak oleh salam salat, gak oleh. Kudu salat dan salam, gak oleh. Ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalina wa khatamin nabiyyin. Kira asab'ah boleh, wa khatimin nabiyyin boleh. Wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Faqad ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya punya kepentingan untuk menyampaikan pribadi Sayyidah Aisyah ini, karena beberapa ilmuwan 9 tahun Bukhari itu ya, zawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu tis'in. Waktu itu umur 9 tahun. Ini dibuat mainan, dibuat bahan apa, kritikan hebat oleh dunia termasuk, oleh non muslim termasuk. Lalu saya menjawab, satu, ini tak jawab tasyrik, jangan. Perhatikan, Sayyidah Aisyah itu wong Arab apa wong Jombang? Arab. Wong Arab itu gizinya gede, Arab 9 tahun itu sudah besar. Ngerti Nabi 9 tahun jadi kemanten, iku lho SD kelas 4, kelas 5. Iya, tapi ki SD ini Arab. Nek terima ketua presidium IKPT durung mesti iso memuaskan cewek 9 tahun Arab, durung mesti gak KO dhewe. Lho iki tak jawab. Kedua, tradisi Arab itu menikah umur sekian-sekian itu biasa. Terus tentang wanita ini, Hadratur Rasul itu istrinya banyak, membolehkan itu tidak menghargai perempuan. Saya jawab, poligami itu bukan syariat baru. Poligami itu tradisi zaman nabi-nabi dulu sampai menjalar terus, hadir di tangan Rasulullah, disederhanakan kuantitasnya, populasinya disederhanakan. Nabi Daud bojone piro? Misalnya, kiai biasa sampean maca sejarah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman bojone piro? Loh, ono sing 1000 ya Nabi Sulaiman. Nabi Daud 100 ya. Itu terus begini. Di Kifayatul Akhyar, Ghailan atase ketua suku saja bojone 10. Masuk Islam ikhtar minhunna arba'ah. Jadi 4 itu menyederhanakan keterlaluannya poligami yang tak terbatas. Bukan syariat baru, bukan. Ini yang sering kita jawabkan kepada mereka, menyederhanakan itu. Tapi percuma ngomong ini iki, rata-rata sak menake masih di pondok papat kaya Pak Junaidi bojone kayak biyen iku siji. Percuma. Loh, saya sebentar lagi. Iya. Kasihan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ay yuhsina ismahu wa yuhsina marda'ahu. Mardha' ini kayaknya gizi lah kira-kira. Bagaimana kualitas ini? Maaf. Ada penelitian bahwa air susu ibu itu sering punya hubungan dengan suami, dengan istri. Meskipun bagus ya. Tapi kalau diuring-uring, tak percaya. Bojo sampean waktu nyusoni, sampean marahi sampai sedih. Biasanya air susunya gak keluar, mampet. Tapi aja dipraktek no. Loh, saya dikongkon yuksina kan sing lanang. Gak percaya. Rasul tuh gak pernah salah. Ada terusnya. Kalau mardha itu kan hubungannya memberi servis ke anak kan ya. Tapi kalau memberi servis ke bapaknya beda lagi. Wah, kayak enak itu terus. Itu ngomong no. Sungkar ngomong itu. Wis gak. Apa? Karena itu mohon maaf, salah satu dosanya seorang suami yang paling umum adalah tidak memberlakukan istrinya menurut kurikulum istrinya itu sendiri ketika sedang permainan ranjang. Aku nyampe no Al-Quran hubungannya wal walidatu yurdina, kemudian sampai harsulakum faktu harsakum annasyitum, terserah teknikmu, annasyitum kiaman wa qu'udan wa ala junubihim wa jengkingan, terserah itu tafsiran dhewe. Maaf ya hubungannya ayat ini. Iya. Wa qaddimu li anfusikum. Pemanasan sebelum itaul hars. Mengapa? Karena style respon seksual wanita itu jauh lebih lambat daripada respon seksual laki-laki. Kalau laki-laki itu dosa, wallahi dosa. Laki-laki yang langsung kemudian dia selesai perempuannya masalah itu dosa, gila no. Muka balanya marto. Bila perlu akodimu pemanasan itu dimulai setelah asar. Kan bisa diajak obrol santai, mari bengi dijak melaku-melaku dengan bahasa lembut, kan bisa, itu termasuk wakodimu. Pak, gak ono tafsir ngono iku. Ya tafsirku dhewe sih, sakarmu. Seterusnya sudah wis leren. Wa yuhsina adabahu. Umumnya lafadz adab kalau dibaca pendek itu maknanya sastra. Kulliyatul adab, fakultas sastra, duduk fakultas tata krama duduk. Tapi adab juga bermakna etika yang bisa dijamakkan menjadi adabul mujamaah, adabul mujalasah. Jadi kalau adab pasti etik tata krama. Tapi kalau adab mungkin tata krama, etik, mungkin sastra. Lihat placingnya, lihat nggone itu. Kira-kira ngono lah. Wa ani bin Sirin
Imamuna Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin ini orangnya banyak mempunyai keahlian dan sebagian sering tidak mau merujuk Imam Ibnu Sirin karena dia ini sering kelenik ahli tafsir mimpi. Ahli tafsir mimpi. Saya kira di sini ndelok wajah-wajahnya kok ana sing profesine ku dukun barang ya ono kira-kira ahli. Niki sinaune mesti idolae Muhammad Ibnu Sirin ini. Sudah. Qala kanu yata'allamuna al-hadiyah. Nah, hadiah ini. Mana yang paling bagus, al-hadi atau huda? Kalau huda sudah jelas maknanya, huda petunjuk. Kalau hadiyu itu qiraah lain yang bisa bermakna panduan, sabil, panduan. Di hadis ada kan wa khairul hadyi hadyu Muhammad, ada bahasa itu. Tapi kalau huda pasti pituduh, tapi kalau al hadyu durung mesti pituduh panduan. Hadyu bisa bermakna dam, hewan sembelihan karena sebagai dam, denda di mana ini haji. Dam wong haji itu ada dam nusuk, memang dam karena ibadah seperti tamattu itu ada hajinya. Fan tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Ini kambing haji. Dan ada dam isaah. Dam isaah itu karena pelanggaran. Contohnya bersetubuh dan lain-lain. Dulu saya pernah diajak diskusi tentang ide Kementerian Agama, bagaimana kalau dam itu di sana banyak ditunaikan di Jakarta saja. Saya jawab, kalau distribusinya silakan, tapi kalau menyembelihnya harus di Mekah, harus di Mekah. Faqala hadiyan balighal Ka'bah. Jadi hadyu itu harus balighal Ka'bah, ada di seputar Ka'bah. Perkara distribusinya silakan, distribusinya khilaf. Kalangan fuqaha membolehkan, tapi kalangan sufistik tidak. Karena sembelian yang di haram itu adalah pesta universal yang diadakan setahun sekali oleh Gusti Allah sebagai tuan rumah di situ. Makanya hadian balighal Ka'bah itu Allah ingin memberikan pesta besar setahun sekali semua makhluknya yang di sekitar situ. Maka kaum sufi tidak boleh mendistribusikan daging ini keluar daerah karena khusus hambanya Gusti Allah yang di situ saja, tonggo dekat saja. Siapa? Baik makhluk yang terlihat maupun yang tak terlihat. Baik, susah gini. Hewan minal jan. Tadi jin itu ikut pesta. Wasiba wattuyur. Itu setahun ngenteni pesta itu. Terus sampean gaworono jare jine. Jare tekek kadal nek ngono iku. Anggitmu sing doyan dagingku kontok. Tak boleh. Kamu sendiri tidak boleh. Tak boleh dibangsa. Jadi hadiam balighal Ka'bah. Nah ini terserahlah. Biasanya kita itu kan maslahah itu selalu manusia aja. Tapi itu kan fikih. Itu kan fikih. Kalau orang sufis tidak mau. Harus semua. Karena itu saya memilih Idul Adha kan kembali. Sampai sekarang kiai besar loh si ono
maknane Idul Fitri kembali ke kesucian iku piye karepe? Al-Qur'an ya. Nek sorof ada ya'udu audan. Kalau aud itu kembali. Kalau itu tuh pesta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan. Pesta. Jadi Idul Fitri, fitr maknanya apa? Fitr itu maknanya sarapan pagi. Jadi beda antara fitr dengan fitrah itu beda. Iftar, futur, makan pagi. Kalau fitrah itu jiwa bersih. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kalau Idul Fitri maknanya pesta sarapan pagi, di mana 1 bulan penuh Ramadan tidak oleh sarapan. Kaitannya dengan waktu keluarnya zakat al-fitr. Makanya tidak boleh dikeluarkan setelah sholat. Sebelum sholat sudah diberikan. Wong miskin-miskin ku sembayangi khusyuk, wis ana jagane sing dipanganku. Itu bagus sekali itu kaitannya. Jadi kalau bicara zakat al-fitr berarti subsidi untuk sarapan pagi. Cek bareng. Kalau zakat al-fitrah berarti zakat subsidi untuk kebersihan jiwa. Kudu maknanya kudu ngono. Saya pernah dibantah. Itu kan mubalek dulu saja begitu Idul Fitri itu kembali ke kesucian. Wes, nek sampean cek ngotot Id dimaknani kembali. Terus Idul Adha maknanya apa? Ayo ngomong. Hah? Kembali gorok-gorokan ngono. Ya gak mungkin. Idul Adha maknanya apa? Itu maknanya pesta makan besar. Makanya sampai ditambahi ayam tasyrik sampai tambah 3. Masa ayam tasyrik dimaknani kok Fathul Qorib. Hari mepe dendeng. Iku teknologi matahari saiki hari freezer. Dilebono ning kulkas iki. Wis gak usum di PP. Pengawetan lah itu. Ayo meneh maneh Fathul Qorib aja kei ayam tasyrik. Hari freezer. Aja hari. Wes. Tamaya ta'allamuna al-ilma. Wa an Hasan al-Basri qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina summa as-sinina. Pak Ketua Dewan Presidium ini orang terbaik. Pak Profesor, deloken niki. Wong mondok iku as-sinin summas-sinin, tahunan, Pak. Lah sampean gak ya? Pokoke tau mondok nenggone tebir ngorok dina wis direken alumni sampean wis. Saking apike sampean. Saking rahmate ya, saking. Itu hebat. As-sinin, gak sinin tok, summas-sinin. Contohnya summas-sinin ku ya aku iki. Kawit biyen sampai saya kisik mondok aku. Cece karo Pak Yai Junaidi kan wis gak wis dadi kiai saiki kan gitu. Ngaku gak. Wa an Sufyana ibni Uyainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbaru. Anna Rasulullah huwa al-mizanul akbar. Setahu saya mizan itu mu'annas majazi. Bisa dipakai mudzakkar, bisa dipakai mu'annas. Ada kitab judulnya Al-Mizanul Kubra. Kubra bukan akbar. Imam Asy'ari gitu. Iya kan? Iya, Asy'arani. Wa alaihi tu'radu dipentaskan apa al-asya'u ala khalqihi wa siratihi
wa hudahu. Fama barang wafaqoma ing kabeh mau sira sak piturute bahwa al-haqqu wa ma khalafaha fahuwa al-batil. Wa an Habib ibnu Syahid qala li ibnihi ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum fuqaha adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min kasirin minal hadis. Minal hadis itu apa ya? Kakek ngomong ya, atau mencari ilmu. Jadi boleh saya sedikit meluaskan ishab ini. Ini, saya tahu sekian banyak ini pendidik punya lembaga. Sing dididik itu arek-arek. Tolonglah perhatikan sedikit saja panduan Hadratur Rasul di dalam mendidik tentang degree, teori degree. La ibu auladakum sab'a. La ibu auladakum sab'a. Wa adibuhum sab'a wa sahibuhum sab'a. Ini ada. Jadi sampeyan kabeh nek punya lembaga SD itu pendidikan yang terbaik, jangan normatif dipeksa kon ngapal-ngapal ngono, zalim sampeyan. Wallahi zalim. Kon. Arek SD kelas 1 kelas 2 dipeksa ngapal duha iki belajari salat duha, salat tahajud. Tahajud itu amaliyah kiai, duduk amaliyah ri. Ngawur kok. Lha gak percaya sampean. Ya dilatih tadi kiai. Ya. Jadi gini, pendidikan dasar itu harus pakai main-main. Main-main itu metodenya. La ibu auladakum sab'a. Ketika umur 7 tahun. Metode transfer keilmuan itu melalui main-main praktik. Menjadikan anak itu peka. Bungkus permen di kene gak usah dikongkon, dijupuk di delehan. Belum waktunya. Periode kedua sampai 17 adibuhum sab'a baru ada. Dari 14 sampai 21 wasohibuhum ada pendampingan. Pendampingan itu apa ya? Ya pendampingan jadi. Sering-sering aku sering neni konco-konco sing punya pondok tahfidz Al-Qur'an itu. Pas ini temenan. Ojo dipeksa-peksa nemen, cek cepet ada panduannya. Qalil ada panduannya. Nek arek cek cilik cek wayahe main-main dipeksa dengan isian ilmu pasti bisa. Tapi ya apalan. Ditanono. Kalau engkau rodok bebas titik wis wayahe aliyah utawa SMA mesti nagih masa mainannya yang dirampas oleh guru. Mesti dadi ndablek. Nemen ndablek. Ditagih. Itu masalah ibu kok.
dikurangi didik lah. Sering-sering pengasuh lembaga guru tuh kurikulum memang dewasa lo dipaksakan ngene arek cilik. Enggak boleh. Ono tahapane dhisik latar kabunna tabaqon han tabaq ono anu dhewe. Imam Syafi'i umur 9 tahun apal Quran. Sik ojo kok murid sampean. Kon dhewe iki kok Imam Syafi'i ta katene. Wis ngono ae lak wis babah mari ki buyar ae kok. Enggak bisa. Di Tebuireng ini demi Allah saya pernah waktu jadi pengurus pernah menangani santri kentek di sekolah tapi pinter. Suatu ketika keamanan lapor, saya waktu itu kan wakil ya tak celuk kate kon langsung ini mamane jenenge iku Min. Biyen awakmu iku pinter ta? Pertanyaan gitu. Aku seru ilmune kok. Kon biyen iku pinter ta? Diluk. Jawaben nggih. Kula iku belum pernah kelas 5 ibtida'i. Kelas 4 saking pintere diunggahno langsung kelas 6. Saking pintere arek. Terus pinter. Mondok Tebuireng kari ndableke tok. Lagi wangel sesuatu. Tapi kok arek gak teko nek kira-kira. Pinter. Tapi tolonglah diatur sing apik, aja dipeksa. La ibu auladakum sab'a wa adibuhum sab'a wa sahibuhum sab'a. Itu hadis. Iki pas ono persinggungannya dengan tadi ayat tadi apa hadis tadi itu. Wa qala Ruwaim ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadi milhan itu penyedap, semua penyedap itu milah. Mungkin garam ya, mungkin apa penyedap itu. Maaf para kiai, jangan sekali-sekali memberi makna bunaya itu anak cilik. Itu bentuk tasghir iya. Fu'ailani ja'li sulasiya idza saghartahu kaya kudzayya fi qadha fu'ailun ma'afu ailin lima faqa kaja'li dirhamin durahima. Iya, tasghir. Tasghir itu bentuk minimalisasi. Tapi di dalam sapaan bahasa Arab belum tentu fisiknya kecil. Jadi ya bunaya itu adalah lutfiyatul kalam halus penghargaan. Kalau Jawa itu ngger putraku. Duduk anakku duduk ngono tapi ngger putraku. Jadi ya bunaya itu kata-kata halus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak main-main. Sayyiduna Luqman itu menasehati anaknya yang sudah gede. Semuanya pakai ya bunayya. Ya bunayya. La tusyrik billah. Karena terus balik gitu. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya innaha intakum misqala habba. Mahasiswa pasca sarjana oleh dosen pengampunya. Bunay. Nah, iki Pak Rezeki sing tahu sekolah Arab. Dosennya manggil. Dosen senior profesor. Ya bunay. Bunay padahal potongannya sudah wasen. Jadi ya bunaya jangan diberi makna. Kalau ini karuan kolam kulaim itu pantas ya. Tapi untuk mereka itu tidak. Itu maknanya bukan kecil fisik, tapi penghormatan. Bahasa halus tadi. Kira-kira makanya di sini nih ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Wa qala Ibnu Mubarak nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilm.
hajah akhwaj. Wakil li Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana semangat Anda Imam Syafi'i lil adab untuk mempertebal ini attitude ini. Faqala asma'u bil harf minhu. Setelah itu fatawaddu opo a'dha'i waddah, bergairah seneng opo a'dha'i annalaha. Ternyata setiap huruf yang kami pelajari itu asma'an mempunyai indera pendengar. Tatanaghamu tatanaghamu salah. Tatanaam itu nikmat. Tanagham itu menikmati lagunya, suaranya. Karena ini masalah suara. Jadi berirama, merdu. Menikmati merdu. Fa'ya la'allahu tatanagham. La'allahu. Karena ini asma. Asma ini bisa nyaring. Kalau tatana am wis tak waca loro ae cekak nyalai, aku darani suul adab barang. Tatana am itu menikmati gitu. Tapi urusan asma kayaknya paling cocok itu tatam. Nah. Bihi wa qila lahu wa kaifa talabuka minhu talabuka lahu qala talabul mar'atil mudillati waladaha. Seperti pencarian seorang ibu yang kehilangan anaknya. Di dalam lafadz ini kayaknya isim maf'ulnya enggak dipakai. Jadi dol itu orang tersesat. Sesungguhnya dol itu orang yang hilang. Isim fa'il. Mudillah itu orang yang hilang karena dia lengah menghilangkan anaknya. Jadi terjemah Indonesianya menjadi kehilangan. Kayak isim maf'ul kayaknya. Jadi yang betul itu mudillah, jangan mudallah. Inilah tarkib Arab dengan Indonesia terbilang itu beda tadi. Walaisa lahalan ora ana iku lahalil mudillah sapa ghairuhu. Wa qala ba'duhum at-tauhid yujibul imana faman la imana lahu la tauhid lahu wal imanu yujibus syari'ah faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhid lahu wasyari'atu tujibul adaba faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhid lahu. Fahadhihi jami'an kulluha nususun sharihah. Sharihah dhairah jelas. Wa aqwalun muayyadah boleh. Muayyadah yang dikokohkan binuril ilhami mufsihatun bi'uluwi makanatil adab. Ulu musarrah ya enak fa'il aja ya. Musarrih ya. Padakno karo mufsiha. Bi an-najab menjelaskan bi an-najami al-a'malid diniyati qalbiyah kanat qalbiyatan khabar muqaddam kanat au badaniyatan qauliyatan kanat au fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha, seluruh amal tadi illa in kana mahfufan. Haffa bimana ahata, yang dilengkapi. Haffa ahata, dilengkapi. Bil mahasini al adabiyah wal mahamidi, sifat terpuji
as-sifatiyah wal makarimi al khuluqiyah wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan iku alamatu qabulil amal ajilan. Hebat ya. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihi ma sapa al muta'allimu fi aqwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihi bertumpu alaihi sapa al muallimu bertumpu itu diajarkan sak piturute iku fi maqamati ta'limi. Setahu saya loh, ilmu sorof amsilah tasrifiyah yang ditulis oleh beliau Kiai Maksum Ali Seblak, beliau itu imbang-imbang saja dengan pola amsilah tasrifiyah yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum Jogja. Jenenge dibolak-balik, ndek kene Maksum Ali, ndek kono Ali Maksum. Karena beliau itu tidak sependapat cara tartibnya amsilah ini yang lompat. Mari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, terus fi'il amarnya lompat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul. Jare Kiai Ali Maksum ya dikumpulno kabeh fa'ala yaf'ulu uf'ul ngono jare. Hujae bener dikelompokno padha fi'ile. Tapi jare apa Kiai Maksum ini enggak. Karena masdar ini yang pokok, aslinya itu pokok. Nggon sumbere istiqaq itu masdar. Maka ketika disebutkan indikatornya fa'ala yaf'ul cukup. Masukkan masdarnya. Karena ini akan mempengaruhi bacaan berikutnya. Sik ya. Menurut jenengan mata iku ya mutu apa mata ya matu? Loh kan mesti jawab ya mutu. Ndek ndi ono mata ya matu kan. Ono. Ya apa jare sorofe sih? Kalau mata ya mutu mutna. Mata ya matu mitu, khofa ya khofu, khifta khiftu. Nek cari tafsir, nek mata ya mutu itu kematian terakhir perjuangan, jihad. Karena dhammah. Wala in kutiltum au muttum. Wala imuttum au kutiltum la ilallahi tuhsarun. Wa ma kana li basyarin min qablikal khuld afa imitta bukan mutta. Berarti ikut wazan khafa ya khaf khif. Wa ma kana li basyarin min qablikal khulda afa imitta. Nabi Muhammad mitta karena Nabi ternyata tidak mati syahid di peperangan. Lah nek Hadratur Rasul mati syahid di peperangan. Wong Islam radikal kabeh ngejak perang kabeh. Soro iki, soro. Wa maka nali basyarin tidak satupun nabi dari manusia min qablika sebelum kamu wahai Muhammad al-khulda hidup terus. Afa imitta mosok kamu mati mereka masih faumul khalidun. Karena itu mutlak ayat ini sebagai dalil
bahwa Nabi Khadir itu sudah mati dulu. Jadi setelah Nabi Muhammad gak oleh ono Nabi urip menyalahi ayat ini. Lah kok ono wong sing mengetahui Nabi Khadir nggone pinggir segara di paciran kono. Ya iku duduk jasate. Iku urusane Kiai Khotib sing biasa urusan ngono. Loh, zaman tahun 70 aku iki tahu diperkorokno seniorku. Melok aku ning ndi? Ning gone kali ngarepe lho. Dikongkon maca surah An-Nur, kan peteng-peteng. Mungkin ora aku ngapalno mek dijak. Aku dijak ning gone pinggir kali. Dheweke kate nemoni Nabi Khadir. Aku dikon maca surat iki, gak gelem aku. Soal aku ndek pikiran, mosok Nabi Khadir iku jawatan irigasi ngene aku. Gak gelem aku. Iku ono ae santri tebir. Tapi mari ku mulai dadi dukun temenan. Iya. Aku kok gak wani sak arep-arep. Ya sudah. Jadi kalau begitu di dalam alasan Kiai Maksum ini istiqaq yang dari masdar semua ini gak bisa diabaikan. Perkara uf'ul la taf'ul karena ini satu rumpun. Bisa amar, bisa nahi, jadi siji. Terus, ana terus iki. Ternyata sing digawe sak donya sorobe Kiai Maksum Ali, apa nek ngono, iki urusan barokah. Wis ngono wis. Padha bener ya, padha bener. Tapi iki urusan barokah. Hai. Sing guru sorop ngene. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi variannya masdar ini diperbanyak oleh Kiai Maksum karena dari inilah bentuk masdar itu sampai Ibnu Qasab Alfiyah itu sampai membuat bab khusus masdar. Fa'lah karo fi'lah itu beda apa enggak? Kalau ikut wazan fa'lah iku masdar marroh. Jalas tuna jalsah. Jalsah. Sekali saya duduk di sini sekali duduk. Tapi jalas tuna jilsah itu masdar hay'ah. Ma hadhil jilsah. Kok lungguhmu ngono contoh ngene. Ma hadhil jilsah. Kon ku lungguh model apa gak sungkan ana kiai ta lho gitu. Itu masdar hay'ah namanya. Makanya Kiai Ali Maksum dalam membicarakan masdar itu variannya bukan main ya. Oh, alim temen ya. Iya nek gak alim ya gak dipek mantu Kiai Hasim rek. Tapi dadi manfaate iku. Kabeh tirakate soal iki. Ditirakati jaba jero gitu. Walamma balagh turut batal adabi ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalatihi khufyatan. Madarik itu anggitan, penemu anggitan. Da'ani kami terdorong ma ra'aitu min ikhtiyaji talabati ilai. Aku nek petuk lafaz talabah iku gregeten ngrungokno pengajian kampung. Allahumma sholli wa talabatana wa talibatina. Terus apa wa jami'an. Ngene lho rek. Nek talabah iku jamak taksir ya wis. Wis lanang wedok gak usah wa talibatina, gak usah. Kalau tolibat jamak salim taknis itu muqabalahnya salim mudzakkar tolibin. Ono mana sambutan para asatid wa asatidah. Gak tahu ngaji ndek tubuh ireng iki.
Iku padha jamak taksire, asatir jamak taksir, asatidah jamak taksir. Karepe dia kan asatid itu guru lanang kan ngono. Asatidah sama ngene iki. Ojo ketemu aku lah wis. Garai mureng-mureng ae aku. Kalau mau wedok ya ustazah tapi gak perlu. Nek wis bentuk jamak taksir gak usah. Pakai jenis yang lain. Kecuali sampean pakai jamak salim, maka punya partnership muqabalah gandengan di Al-Qur'an. Innal muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, shaimin shaimat, hafidin hafidhat, musyrikin musyrikat. Yang tidak ada cuma satu, kafirin kafirat. Mengapa? Tidak ada kafirat di Al-Quran. Karena kekufuran wanita itu dimensional. Tidak sekedar kufur kepada Allah saja, kufur kepada suaminya. Hunna yakfurnal ashir, yakfurnal ashir. Tiga patek ngereken menghargai jasa suaminya. Jadi kafir. Mulia tak apa mulia. Engko tak tekoni sekian banyak ini siapa mbak-mbak setiap mendapat blonjo sesuatu dari suaminya terus mesti matur nuwun Mas, matur nuwun. Lah gak ono. Gak ono. Iku jenenge yakfurnal ashir. Lho aku nerang tafsir lho ya, nerang tafsir lho ya. Untuk itu untuk membahasakan seorang kafir wedok itu dipakai jamak taksirnya wala tumsiku bi'isomil kawafir, bukan kafirat, kawafir dijamak taksirkan. Populasinya jauh lebih banyak, dimensional. Aku ngaji ngene iki sakjane gak gelem soalnya kemarin aku dibenci karo wedok-wedok tapi gak apa-apa. Makanya wala tumsiku bi'isomil kawafir. Ingin saya disuruh menjawabi mereka bahwa kafir itu gini. Katanya. Di Al-Quran, petani itu dibahasakan dengan kafir. Petani kafir. Kama saliwaisin a'jabal kuffaro nabatu. Kenapa orang petani disebut kafir? Kafir maknanya menutup karena petani itu waktu menanam itu bijinya dimasukkan terus ditutupi tanah. Jagung dikedui sakmene dalah ditutupi. Itu jenenge kafir, kafaro. Yang kemudian diangkat oleh teori sufistik. Ya. Tanamlah dirimu fi ardil humul. Sapa jenenge iku? Irfan Wujudak Ibnu Athaillah As-Sakandari yang diajar di situ. Ajene iya anjene. Jagung ditandur, dikelelerno itu tumbuh kok. Didalet tok udaran tumbuh, yakin tumbuh. Tapi dikedui, didalet ditutupi juga tumbuh. Bedanya kalau ditutupi itu aman, gak mungkin dicucuk manuk. Begitu tukul wis dadi tangkai, gak mungkin. Tapi dikelelerno kemungkinan dicucuk manuk, gak sido. Karena itu riak itu membahayakan. Saya sering-sering berdoa, ya Allah, a'udzubika minal viral. Aku sering doa, meneng-meneng. Ya Allah, terus ngerusak amal. Gua hati terus. Ijabul mar'i li nafsi itu menghilangkan amal. Makanya sampean dipanggil yang terhormat pengasuh pondok pesantren internasional Al-Aqobah 12 atik mumbul alamat dicucuk manuk ya gak apa-apa kancaku dhewe paling aku digojleki nanti ada kesempatan aku ya mesti kebales atik dijeluk ketua Dewan Masaih
ono tebir terus mumbul. Aku itu bales ngono barang kok. Ngomong dorong tadi sih iya. Aduh. Wis mari ya. Sudah ya. Tekan di bawah. Wa usri takrori tauqifihim alaih. Tauqif itu pengajaran sesungguhnya, mandek Bang. Ila jam'i hadhi risalah, nulis risalah ini tadhkiratan li nafsi walil qasirina min abna'i jinsi. Mereka yang pemikirannya terbatas. Wa samaituha adabal alim wal muta'allim nafa'anallahu biha fil hayati wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat wallahu a'lam.